Salam saudara sekalian, selamat datang di channel GBI Miracle Service. Dengan saya GB akan menyampaikan saudara beberapa kekasih informasi di dalam kepada Kristus saudara Yesus. sekalian. Hari ini kita Selamat boleh menyaksikan. bertemu Saat dan ini kita GBI bersyukur Miracle karena kasih Service dalam telah Dia dan mengaktifkan kasih beberapa Kristus akun Tuhan. sosial media yaitu Hari ini kita Instagram boleh dan juga Facebook. lagi mendengar Untuk dan Facebook saudara berbicara sekalian tentang dapat klik search kematian lalu Kristus. Shalom, puji Tuhan kalau hari ini kita boleh merayakan Natal meskipun kita tidak ada bertatap muka, tapi kita boleh bersyukur dan lewat lagu yang kita dengar kita bisa melihat sebuah tema besar karena Natal kali ini adalah Natal yang istimewa. Seluruh dunia mengalami hal yang sama, yaitu pandemi yang terjadi secara global. Dan pesan Natal kali ini pun pada waktu saya mendengar dari berbagai lembaga gereja, baik itu yang ada di luar kita, di luar Indonesia, ada satu pesan yang sama. Dan beritanya adalah Immanuel. Pada saat ini kita boleh buka di dalam kitab Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-23.
Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kata ini muncul di dalam Alkitab sebanyak 3 kali. 2 kali di dalam kitab Perjanjian Lama dan 1 kali di dalam kitab Perjanjian Baru. Untuk mengerti makna dari kata Immanuel yang berarti Allah beserta kita, kita harus memperhatikan konteks di mana berita ini muncul. Pertama kali berita ini muncul di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Bunyinya seperti ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Di dalam Yesaya pasal 8 ayat yang ke-8, demikian bunyi ayatnya, serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap, hingga sampai ke leher dan sayap-sayapnya yang dikembangkan, dan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Ayat ini terjadi pada waktu Aram dan Israel ingin membentuk suatu koalisi dengan Yehuda guna mencegah laju perkembangan kekuasaan dari Asyur. Yehuda bimbang. Karena itu Aram dan Israel memutuskan untuk menghukum Yehuda. Hal itu yang menyebabkan Yehuda menjadi takut dengan apa yang menjadi ancaman daripada Aram dan Israel. Itu sebabnya Allah mengutus Nabi Yesaya untuk menjumpai Raja Yehuda, untuk memberitahukan dia untuk tidak usah takut. Bahkan Yesaya mengutus raja dan meminta tanda untuk membuktikan kebenaran berita ilahi yang disampaikan. Nubuatan inilah yang dikutip di dalam kitab Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Dalam versi Inggris ada satu terjemahan yang dikatakan, lihatlah. Ini menunjukkan ada satu perhatian akan kekaguman karena melihat misteri ilahi yang tidak disangkal bahwa hal itu benar-benar luar biasa. Bahwa Allah telah menyatakan dirinya di dalam rupa manusia. Tanda yang diberikan, yang pertama adalah Yesus lahir dari seorang anak darah. Seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkannya. Ia akan menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Di dalam ayat ini, istilah anak darah dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata alma. Yesaya memakai istilah ini yang memiliki arti yang khusus. Bukanlah perempuan yang biasa seperti apa yang diakui sendiri oleh Maria di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-34.
Pada waktu malaikat menyampaikan berita kepada Maria, dan Maria menjawab, bagaimana hal ini mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Tanda yang luar biasa bahwa inilah yang dimaksud di dalam Matius pasal yang pertama ayat 23 tadi. Bahwa perempuan dewasa yang belum pernah kawin. Dan itu semua merupakan sebuah penggenapan nubuatan yang Allah berikan. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15, ayatnya berbunyi demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ketika dikatakan bahwa ia akan menjadi musuh dari perempuan itu, bukan keturunan dari laki-laki manapun, maka kita bisa melihat sebuah korelasi yang luar biasa bahwa Yesus bukanlah dari benih laki-laki, tetapi Yesus adalah benih ilahi. Maka di dalam Kejadian pasal 3, Allah memberikan nubuatan dari keturunan perempuan, bukan dari keturunan laki-laki. Itu sebabnya di dalam Matius pasal yang pertama tadi, kita bisa melihat Yesus lahir dari seorang anak darah, menunjukkan hal yang supranatural dan hal yang luar biasa. Tanda yang kedua, kebenaran yang dibuktikan melalui tanda ini adalah Dia anak Allah dan pengantara antara Allah dan manusia. Itu sebabnya ayatnya berkata, mereka akan menamakan Dia Immanuel. Ketika dikatakan Dia akan dinamakan, artinya Dia akan menjadi Tuhan keadilan kita. Immanuel berarti Allah menyertai kita untuk membawa Immanuel berarti Allah menyertai kita, di mana Allah berinkarnasi di antara kita. Di sini tersirat keselamatan, yaitu mempertemukan Allah dan manusia. Inilah yang telah dirancangkannya untuk membawa Allah menyertai kita, yang merupakan sukacita besar bagi kita. Pesan Natal kali ini, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Di dalam keadaan yang orang berkata tidak baik, tetapi Allah punya janji dengan kita. Allah tetap beserta dengan kita. Selamat Natal, dan Tuhan Yesus terus memberkati kita. Biar damai Natal terus ada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.